Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa dengan saya Agus Setiawan Basuni live dari Warta Jazz House Gallery di kawasan Cimanggis. Dan malam hari ini kita kembali bertemu dalam program rutin kami setiap hari Senin, yaitu Warta Jazz Monday Lounge. Dan malam hari ini seperti biasanya saya akan ditemani rekan saya dari kota Gudeg, Yogyakarta. Assalamualaikum, selamat malam Mas Aji Wartono. Oh sorry. Assalamualaikum, selamat malam Mas Agus, selamat malam semuanya, dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dan masih tetap bersemangat tentunya. Ya, seperti kita sudah informasikan juga, malam hari ini kita kedatangan dua penjaga ritme nih Mas Haji. Iya, ini penjaga beat nih. Dan orang-orang penting kalau di band ini. Ya, bukan sebuah kebetulan ya, maksudnya kalau kita perhatikan keduanya ini kayaknya masih keturunan Monk ini Mas Haji. Oke, silakan mungkin diperkenalkan dulu Mas Haji Wartono. Ya, kita ini semuanya kita PJL ini, perkumpulan jidat lebar ini. Oke, ada Mas Dani Eriawan. Ini seorang basis yang saya sudah kenal lama juga, dan dia sekarang jadi basis di Kuat Nika di Sinten Remen. Dulu dia saya kenal dia, lihat dia dari dulu dia awal di Nemo Band, Gamma Band. Pokoknya sepertinya band-band Jogja tuh pernah dia masukin sepertinya. Dan sekarang aktif juga dengan teman-teman di Jazz Senen dan di komunitas jazz ya. Selamat malam Mas Dani, sehat? Selamat malam Mas Haji, selamat malam Mas Agus, selamat malam Mas Frank. Dan ini ada satu lagi basis, Mas Franky Sadiki. Ini saya juga kenal udah lama banget. Halo, iya Mas Haji. Tiap ada festival ketemu di Java, di Jag Jazz, dan dulu pernah bermain dengan pianis Mas Bayu yang membentuk satu grup, dan asik banget. Juga aktif di juga aktif di workshop, sering memberikan workshop dulu Mas Franky juga yang saya kenal. Selamat malam Mas Franky. Selamat malam Mas Haji, semuanya selamat malam, sehat. Alhamdulillah Mas Dani. Alhamdulillah. Oke Mas Agus. Ya, jadi seperti kita tadi sudah diperkenalkan ya oleh Mas Haji, keduanya adalah pemain bass. Saya nggak tahu nih kenapa edisi Mandelos kita beberapa edisi ini kayaknya berbarengan gitu Mas ya. Jadi ada komposer, singer, komposer, pencipta lagu yang perempuan misalnya minggu lalu ya, terus kemudian ya kita ada beberapa kombinasi yang menurut saya cukup unik gitu, dan minggu ini kita kedatangan dua pemain bass. Pemain bass. Sebetulnya ada satu yang selalu saya penasaran dengan pemain bass gitu ya.
kebanyakan pemain bass itu keker-keker gitu ya. Iya. mungkin karena bass itu Kekar sendiri senarnya. juga identik ya. tebal-tebal ya Mas Haji ya ininya ya, Iya. senarnya ya. Senarnya kekar. Senarnya kekar. Jadi otomatis ini membentuk apa namanya bicepnya itu jadi lebih besar lah. Oke, tapi yang jelas timbang. mereka berdua saat ini berkarya ya, tetap berkarya di tengah pandemi ini dan karyanya sudah bisa dinikmati juga di banyak digital dan kita akan berbincang-bincang tentang karya-karya mereka ya Mas Agus ya. Betul. Dan seperti biasa kita akan bagi 2 sesi. Kita akan berikan kesempatan yang pertama kepada pemain bass yang dikenal lewat kelompok Qua Etnica Dani Eriawan yang sekarang ini merebranding diri gitu ya. Sebelum kita masuk ke karya mungkin bisa dijelaskan dulu nih alasannya Bung Dani ini kenapa melakukan rebranding. Makasih Mas Agus. Pada dasarnya sih tahun 2020 kita semua kan dapat ini ya kejadian luar biasa pandemi. Banyak bikin saya berpikir, terus kebetulan di tahun 2020 itu juga banyak peristiwa terjadi di hidup saya, termasuk saya dikaruniai seorang anak lagi. Kemudian dari situ banyak berpikir, kemudian akhirnya saya seperti mendapat kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru, dan kemudian intinya sekarang ini karya yang mulai dari tahun 2021 ini akan saya mulai, intinya saya belajar tidak hanya sekedar berkarya cuman mikir masalah komposisinya aja atau masalah lagunya aja, tapi mulai dari praproduksi, produksi, post-produksi sampai distribusi saya mau belajar. Makanya saya memulai sesuatu yang baru. Alangkah baiknya saya juga memulainya dengan semangat dan nama yang mengandung doa dan semangat yang baru juga. Gitu Mas. Oke, Mas Dani, ini masih tentang rebranding lagi. Bukan rebonding ya ini ya. Rebranding ya. Nah, ini sebetulnya apa yang kemudian membedakan dengan apakah kemudian karyanya juga mempunyai warna baru, kemudian ini kan dengan nama yang baru juga ya, namanya apa? Tiga Suara ya. Ya, Tiaga Suara. Mas. Tiaga Suara ya. Nah, ini sebenarnya apa nih artinya Tiaga Suara, kemudian bagaimana konsepnya nanti Tiaga Suara ini dan apakah ini juga akan berlanjut konsep-konsep ini? Ya, sudah pasti ini Mas, perbedaan yang paling mendasar ketika saya memulai dengan nama Tiaga Suara ini, yang jelas Tiaga itu saya ambil dari nama anak saya yang tahun kemarin lahir. Tiaga itu artinya pemberian Tuhan. Ya, suara kita tahu, suara itu bunyi ya, bunyi yang diatur menjadi suara. Kemudian perbedaan yang mendasar yaitu tadi, saya belajar tidak hanya bermain atau bikin lagunya saja, enggak, tapi produksinya saya juga saya bikin musiknya, saya produce sendiri, saya kompos sendiri, saya arrange sendiri, kemudian sampai post production saya mix sendiri. Kalau mastering masih sambil bertanya-tanya. Jadi ini tuh sebuah titik awal saya untuk belajar yang kemarin-kemarin belum ada kesempatan ketika saya sebagai Dani Iriawan dan kebetulan secara fase waktu yang lama itu saya bersama WNIK mendapat privilege studio yang bagus, teman-teman bermain yang sungguh keren, sehingga ketika berkarya ada banyak faktor yang mungkin bagi saya kemarin belum tergali. Ini saya sekarang mulai belajar kembali gitu Mas. Nah, mungkin perbedaan signifikannya yang sekarang jadi gini, aku terusin ya Mas Haji ya. Ya. Perbedaan yang signifikan karena ini semua musik aku bikin sendiri, artinya ini untuk yang
album ini aku mulai dari single, aku mulai rilis single ini. Ini berawal dari lagu yang komposisi instrumennya paling sederhana, Mas. Itu cuman ada looping, drum looping, bass, sama vokal. Gitu. Jadi mulai ke depannya mungkin produksi semaksimal mungkin akan saya bikin sendiri semua, Mas. Oke, ini hal yang baru tentunya, new experience ya, pengalaman baru lagi. Kayaknya kalau saya sih seperti ini ya, menemukan mainan baru lagi. jadi Bisa dikatakan gitu, Mas. Nah, terus ini apa mengenai single yang baru ini judulnya Anakku Mahija. Nah, ini konsepnya seperti apa ini konsepnya? Ya, sebetulnya pemikiran ide basicnya simpel aja, Mas. Ketika saya dikaruniai anak, bentuk rasa syukur, bentuk rasa terima kasih saya sama pencipta dan sama alam semesta, saya curahkan dalam bentuk bunyi. Sesederhana itu sebenarnya rasa grateful ya, rasa bersyukur. Jadi lebih ke tidak ini, Mas, tidak membuat yang rumit-rumit ya, mungkin nggak bikin yang rumit, tapi yang cukup enteng melodinya, yang menggambarkan kelegaan dan kegembiraan, kebahagiaan gitu, Mas. Oke. Terus liriknya juga menggambarkan itu ya, liriknya ya. Ya, itu jadi ada cerita ya. Itu kan saya kan di single yang ini kan featuring ya, Mas, kolaborasi dengan Aci, atau kalau ini dikenal dengan Asriuni Pradipta itu. Iya. Panggilannya Aci, vokalis ini. Saya kolaborasi dengan dia. Kalau prosesnya ya mungkin seperti dulu ketika saya masih berproses di album yang pertama, kalau Mas Aci ingat. Jadi saya ajak ngobrol Aci, saya menceritakan ide ini, tetapi saya sudah membungkus ide ini menjadi sebuah bunyi. Kemudian Aci datang, mendengar cerita saya, mendengar gambaran lagu ini bercerita tentang apa. Kemudian Aci masuk mendengarkan 3 kali dan langsung meresponnya. Dan saya sih sebenarnya awalnya saya nggak berharap apapun. Jadi saya pengen menangkap spontanitasnya Aci ketika mendengarkan lagu ini, dia pengen apa. Kebetulan 3 kali mendengar, dia sudah dapat kata-kata. Mas, kalau aku masukin kata-kata gimana? Makanya di dalam metadata single lagu saya kasih Aci juga jadi co-composer, karena dia yang memasukkan liriknya. Liriknya murni reaksi spontan dia ketika mendengarkan lagu setelah saya ceritakan gambaran ide besar lagunya. Awalnya cuma mau voice aja gitu ya, mau. Iya, Mas. Terus itu ada suara anak kecil di awal itu. Nah, itu memang suara sang anak gitu atau? Ya, betul, Mas. Jadi saya ini kan setelah anak saya lahir, namanya Mahija. Setelah Mahija lahir, ya senormalnya bapak atau senormalnya orang tua, apapun kegiatan anaknya, kalau memang lagi asik ya direkam gitu. Direkam video, sebenarnya itu hasil dari misahin video, Mas. Itu video saya pisahin audionya, terus saya masukkan ke track gitu. Oke, Mas Agus, sepertinya kita harus dengerin dulu ini track dari single terbaru Tiaga Suara, atau Mas Dani yang sekarang dia memakai tampilan baru, kendara baru kalau dia memakai kendara baru ya.
Siap, Mas Adi. Baik, teman-teman semua, mari kita sama-sama nikmati. Inilah Tiagas Farah dengan Anakku Mahija. Enjoy. Sepertinya suaranya tidak tersambung ya. Saya coba sebentar. Ba-da-da-da-dee-da-ba-ba,
Oke, asik banget ini. Di dalam proses pembuatannya butuh berapa lama, Mas? Kalau proses dari 0 sampai sebelum mixing sekitar 2 minggu, Mas. Nah, di dalam mengerjakan karya-karya yang modelnya seperti ini ya, artinya menggabungkan unsur yang tentunya tidak bisa di-prepare kayak ya orang take rekaman tuh ya, itu kan suara anak-anak gitu ya maksudnya. Iya. Nah, itu untuk menentukan part mana yang dari suara si kecil itu yang mau dimasukkan itu, Mas Denny ada trik nggak? Lebih ke gini, Mas, aku lihat-lihat videonya anakku, terus aku pilih suara ya karena kadang-kadang kan itu kan video dari HP ya, Mas. Jadi kadang-kadang mungkin ketika di outdoor gitu ada bocoran-bocoran suara, dan kebetulan yang aku pakai ini yang ketika aku malam nemenin dia tidur di kamar sepi kayak gini, jadi nggak terlalu banyak bocoran. Nah, itu aku pakai yang menurutku waktu itu sangat mewakili usia dia waktu itu gitu, Mas. Baik. Nah, ya setelah melibatkan suara si buah hati ya di anakku Maya ini, apakah ini akan berlanjut gitu? Akan berlanjut pada karya berikutnya? Jangan-jangan udah ada seri yang udah direkam gitu maksudnya dari berbagai aktivitas anak-anak, karena beberapa waktu yang lalu kita pernah mengundang Tiwi ya, Tiwi Sakuhachi beserta suami yang juga membuat karya untuk anaknya gitu, kebetulan anaknya kembar. Dan menurut saya sih ini mungkin akan menunjukkan juga sisi humanisme dari seorang Dani Iriawan gitu ya, yang punya tanggung jawab besar. Dan kalau kita lihat di Instagramnya, testimoninya dari semua pemain bass top negeri ini itu keren banget gitu. Nah, ada beban nggak sih sebenarnya dengan maksudnya ya tadi bermain di kelompok yang juga ya kalau saya bilang sih legendaris ya, karena Koetnika itu ya ibarat kata penjaga daerah tengah dari Pulau Jawa gitu ya. Kalau di barat itu ada Krakatau misalnya begitu, dan di timur mungkin ada Balawan misalnya begitu ya, yang kalau saya bilang hybrid lah ibaratnya gitu. Jadi mengkombinasikan antara tradisi dan modern, tapi kemudian membuat karya sendiri. Nah itu ada beban nggak sih? Dan yang kedua, apakah ada garis tegas yang membedakan antara seorang Dani yang di kelompok-kelompok yang tadi sudah disebut sama Mas Haji, sama seorang Dani yang sekarang pakai brand baru ini gitu? Iya, Mas. Pertanyaan yang sangat-sangat ini, Mas. Sangat-sangat banyak sekali ditanyakan sama teman-teman. Oke, kalau ngomong masalah beban, ya aku rasa sih lebih ke ini ya, lebih ke aku merasa ini sebagai tantangan yang apa ya, bergabung bersama Koetnika sampai sekarang itu buat aku udah jadi apa ya, tantangan untuk selalu mempelajari dan belajar bagaimana orang-orang yang punya kultur yang sangat-sangat tebal, yang mengakar sampai ke akar-akarnya, itu mereka yang memainkan instrumen tradisi kemudian mempengaruhi pola pikir saya yang belajarnya cuma musik-musik diatonis kan, musik-musik yang modern lah ibaratnya. Saya belajarnya kan cuma sebatas itu, tapi dengan mereka ini tantangannya ya harus memahami persepsi mereka, harus memahami pendekatan mereka ketika berkarya. Aku rasa bukan beban sih ya, kalau dibandingin, kalau dibilang itu bukan beban tapi lebih ke tantangan. Terus kenapa, apakah beda? Ya justru dengan nama yang baru ini aku juga lebih ingin menjelaskan sama menyampaikan sama orang lain yang bakalan mendengarkan atau mengikuti perjalanan
musik solo saya nantinya ya ini sangat beda karena ya bagaimanapun juga ini gambaran kalau buat saya berkarya itu menggambarkan apa ya fase apa yang terjadi di hidup saya tangkap, saya coba interpretasi pakai bunyi. Jadi mungkin saat ini bisa saja saya lagi dalam fase yang bersyukur dan bahagia, kemudian lahirlah kemarin rilis single yang judulnya Anakku Mahija ini sebagai bentuk saya bersyukur dan berterima kasih. Mungkin besok lagi saya nggak tahu Mas ini kemana, pasrah kareping Gusti kalau kata Mas Indro. Gitu Mas. Baik Mas Dani. Oke, mungkin kita coba lihat ya di sosial media sebentar. Saya cek dulu di Instagram, ada beberapa teman-teman yang kelihatannya sudah join. Oh, Ya. Ada Boris Sapodeli, ini vokalis yang kolaborasi sama Mas Dwiki. Dia kelihatannya barusan juga join dan melihat ya. Lalu ada Bram Antareja. Provisiat ya Bro Dani. Wah. Ya, Mas Halo Bram. Om Bram, Om Bram. Terus ada Setiawan Boni, ada Amon Krisnandio. Saya nggak bisa lihat yang bagian bawah. Nggak tahu nih kalau dari laman Facebook dan YouTube apakah sudah terlihat? Karena di screen saya ini dari tadi saya klik nggak berhasil terloading ini, jadi saya nggak bisa baca di laman tersebut. Tapi ya ini ada beberapa yang terkoneksi lewat Instagram ya. Buat teman-teman, oh ya, ini tambahan tadi dari Mas Bram, keren lagunya. Terima Terus kasih, ada Mas. Kim Sastro, Kim_Sastro, wah keren, kapan rilis albumnya Mas Dani? Nah, itu bisa sekalian dijawab. Iya, kapan ini? Oke. Untuk sementara ini saya merencanakan mungkin kuartal terakhir 2021 mudah-mudahan album, tapi nggak album full ya, mungkin saya cuma mau rilis EP nanti. Oke. Sementara itu berjangka nanti saya sudah nyiapin beberapa single lagi yang mau saya keluarkan. Ya, setidak-tidaknya udah agak lega lah Bro Dani ya, karena tiap kali ketemu saya kan pasti selalu saya tanyain kan. Udah berapa tahun saya nanyain gitu. Iya Mas, sampai malu sendiri kadang-kadang Mas. Oke, teman-teman semua, terima kasih buat Anda yang sudah join dengan kita di Instagram ataupun Facebook, ataupun juga teman-teman yang join langsung di sesi Zoom kita ini. Saya lihat tadi sempat ada siapa tadi ya yang sempat keluar. Ini ada Kenzo Ali, ada Mbak Evita Fajar, dan buat teman-teman yang kepengen join bisa mendaftar lewat situs wartajazz.com. Nanti setelah mengisi alamat email akan dikirimkan link otomatis untuk join ke Zoom. Atau kalau enggak, bisa juga menyampaikan komentar atau pertanyaan lewat Instagram. Oke, kita akan bergeser ke Mas Franky Raden. Bro Dani jangan kemana-mana, nanti teman-teman juga bisa menyampaikan pertanyaan ke Mas Dani Iriawan atau yang sekarang lebih ingin dikenal sebagai Tiagasvara ya. Oke, Mas Franky Raden, ini Mas Franky Sadikin, Mas Agus. Franky Raden lagi. Kebiasaan ini. Mas Franky Sadikin, kan terakhir sebelum kita ke karya ya, terakhir saya ketemu Mas Franky membackup Denny Casmala ya di acara Reok Jazz Ponorogo ya. Dan waktu itu ada beberapa teman-teman musisi juga gitu yang ikut serta di acara tersebut. Dan kelihatannya sih baru beberapa hari yang lalu saya juga lihat di kanal sosial media, kalau nggak salah di Instagram juga membackup Mas Zendi Kusuma ya. ZAD ya? ZAD, iya Mas. ZAD ya. ZAD sama 6 gitar kemarin. Oke. Ini dengan apa namanya, dengan situasi yang ya maksudnya kondisinya memang masih seperti sekarang ya, masih pandemi.
seperti apa sih sebenarnya kesibukan seorang Frankie Raden? Masih Frankie Sadikin. Sadikin. sibukkah atau justru sebenarnya pada saat yang bersamaan lagi mencari-cari sebenarnya gitu. Sebelum kita bicara karya ya. Sambil menunggu mencari, saya berkaryanya ya lewat single terbaru ini. Satu Tujuan sama Bahasa Hati. Nah ini sekarang lagi nyiapin single selanjutnya. Ngikutin situasi hati juga. Sibuknya ya kerjaan yang paling rekaman, terus weddingan, terus acara komunitas jazz juga ada kemarin, seperti Pavilion Jazz dan lain-lain. Sisanya kucing-kucingan, Mas. Baik. Nah, kita bicara sekarang tentang single terbaru. Boleh diceritakan sedikit dulu, Mas, latar belakang dari karya terbaru Mas Frankie Sadikin? Ya. Jadi karya terbaru saya putuskan terjun di single dulu itu lebih ke jati diri saya, tapi sesuai urutan, Mas. Jadi ya saya sukanya begitu, jadi saya paksakan di aransemen. Misalnya saya mau isi kepala saya seperti apa, saya tidak mau mengikuti teknis, tapi teknis yang ngikutin saya. Jadi seperti itu. Sehingga tercipta Satu Tujuan sama Bahasa Hati yang terbaru kemarin. Oke. Di karya ini siapa saja Mas yang ikut terlibat? Kalau tidak salah kan Mas juga sempat share video bersama Mas siapa? Mas Inang. Masih saya sendiri sih program. Ya chordnya saya juga yang isi, tapi pakai efek bass yang lain jadi dicampur. Solonya saya, bassnya saya. Nah terakhir Bahasa Hati Mas Inang berkolaborasi tapi lewat channel FM gitu drum. Okay. Jadi bisa dinikmati di situ itunya. Tapi itu berarti karyanya berbeda dengan single yang dirilis ini ya? Artinya berbeda, iya. Dua hal berbeda ya. Oke. Tapi single selanjutnya jadi banyak kontribusi musisi, kayaknya banyak mau ikut andil, insya Allah nanti single selanjutnya. Oke. Nah, berkarya di tengah pandemi untuk seorang Frankie Sadikin ada tantangan yang spesifik nggak yang mungkin bisa di-share dengan kita? Nggak ada, sekarang gampang banget ya mau ngeluarin single non fisik. Kendalanya nggak ada sih menurut saya. Malah lebih bagus ya di saat pandemi karena semua orang kan lihat handphone jadi lebih cepat. Cuman tinggal off air-nya aja yang belum ada nih. Benar-benar rindu order ya. Waduh, bukan rindu lagi nih. Semua kayaknya. Saya rasa ya ini termasuk kita juga gitu di Warta Jazz gitu. Ramadan Jazz dengan gimana? Suasana tadi itu. Dengan suasana festival, dengan suasana offline event yang memang sudah setahun lebih ya kita belum bisa mengadakan seperti biasanya. Oke, mungkin bisa lanjut ke Mas Haji. Oke, jadi kalau tadi kita dengar Mas Dani yang lagunya penuh kelegaan. Ini kalau saya dengar lagu-lagunya Mas Frank ini kayaknya ada semangat di situ, ada semangat atau itu mungkin tadi ya yang kerinduan tadi itu akan sangat rindu itu Mas. Jadi, single itu tuh udah wah. Ya makanya kemudian pembukaannya tadi asik banget, pembukaannya memberi semangat langsung menggebrak gitu ya, walaupun kemudian langsung ngamuk Mas. Kemudian ada kemudian di refrainnya ada bahasa-bahasa yang kemudian dia mengajak kita seolah-olah kemana gitu, mengajak kemana. Nah ini gimana nih, apa memang Bahasa Hati ini ungkapan apa sih dari Mas Frankie Sadikin ini? Oh sebenarnya sih saya Bahasa Hati kalau dari single saya nggak ada hubungannya sama komposisi. Cuman ada ininya, ada temanya bareng gitu. Satu tujuan. Jadi saya pingin saya menjadi saya sendiri untuk Satu Tujuan single saya. Tapi untuk yang Bahasa Hati, saya mau menumpahkannya ya dari hati saya ke lagu saya yang single-single yang akan rilis mulai dari Satu Tujuan, Bahasa Hati dan selanjutnya. Itu aja sih Mas. Tapi ada ini ada benang-benangnya kayaknya awalnya selalu dengan semangat yang menggebrak gitu. Oh iya. Saya memang sukanya slap. Jadi komposisi saya jamin after sale semua ada slapnya. jadi signature itu ya. Jadi signature soundnya di situ ya.
Semua di komposisi di lagu saya single atau album nanti ke depan. Saya selalu Ya. komit dengan jati diri sendiri. Ini juga seperti Mas Dani tadi ya, prosesnya dari komposisi, kemudian produksi, kemudian mixing mastering semuanya dikerjakan sendiri juga ya. Ya sendiri Mas, sendiri. Karena ya saya cocoknya mixing mastering sendiri sih soalnya. Cuman memang saya lebih ke Patitucci untuk hasil mixingnya ya. Kayak banyak niru dari dia, album-album solo dia. Apa khasnya apa nih sebenarnya yang dari itu? Saya ada suka kompresi pas dia lead bass pakai six string. Nah, saya suka settingan kompresornya. Nah, itu benar-benar saya kulik gitu. Tapi kalau untuk yang kedua, Bahasa Hati, saya suka sound dari Alan Horsford itu, basisnya itu suka pakai chorus kalau solo. Nah, itu saya transpirasi dari situ. Dan ini nanti masih akan berlangsung dengan single-single yang selanjutnya juga ya. Terus makin membara. Atau sudah ada nih sebetulnya nih simpenan ini nih. Simpenan udah banyak tapi masih puzzle. Masih puzzle ya. Dan gimana? Ide itu datangnya seperti gimana sih Mas Franky? Jadi apa ide datang spontan gitu atau mungkin ada lihat apa atau ada konsep tersendiri gitu? Spontan yang pasti. Spontan dan didorong dengan konsisten. Kalau spontan ngikutin mood itu nggak selesai-selesai itu. Jadi seperti satu tujuan saya habis dengar Stanley Clarke gitu. Saya lupa judul lagunya, dia duet sama Louis Johnson. Wah, itu saya langsung semangat itu. Tapi di tengahnya tetap saya buat solonya itu seperti John Patitucci gitu. Dan saya ngefans banget sama dia. Oke. Dari zaman SMA saya dengarnya dia terus. Ya, setuju. Saya juga ngefans dulu zaman dia awal-awal ikut Cikorea ya. Iya. Sama Frank Gambale Mas Haji saya suka. Ya. Sekarang dia kayaknya makin grow up terus ya si Patitucci ya, dengan tidak hanya di elektriknya tapi juga di akustiknya juga. Berubah total sih kalau saya bilang sih, kalau saya dengar. Tapi saya lebih suka ya dulu, sekarang ikutin aja gaya hidupnya. Oke, Mas Agus, mungkin kita dengerin dulu ini dari Mas Franky Sadikin. Oke, teman-teman semua, mari sama-sama kita nikmati satu nomor dari Mas Franky Sadikin, Bahasa Hati.
Oke, kita berikan applause ini. Iya. Asik banget. Ini seperti kata Mas Haji tadi, begitu start kita langsung ngegas. Langsung semangat ya. Tapi memang apa namanya ya Mas Franky Raden lagi. Mas Franky Sadikin ini kan juga sudah merilis buku teknik bermain slap ya. Itu Oh iya, dulu pernah. apa namanya sempat berapa edisi Mas? Apa cuma satu edisi aja? Ada 3 ya. Ada 3 ya. 3 edisi, kemudian 2 buku udah 2 cetakan kedua. Pertama Slap Bass tahun 2004, kemudian Solo Slap Bass 2008 dan Teknik Tapping 2011. Dan pada akhirnya punah karena YouTube masuk. Itu semua Gramedia, Pustaka Utama sama Gramedia Pustaka Utama. Sama yang terakhir MSI Mas publishingnya. Ya, karena ya teman-teman mungkin tahu ya Mas Franky juga kerap membagikan apa namanya teknik-teknik, tips-tips gitu ya di berbagai sosial media dan saya sempat lihat sih rasanya tahun lalu tuh lagi pas masa-masa pandemi sempat ngebuka kursus online juga Mas ya kalau nggak salah. Iya sempat. Apa namanya buat teman-teman yang pengen belajar. Itu masih berlanjut atau udah? Udah enggak karena kayaknya kurang efektif ya. Sih. Terus saya juga orangnya idealis ya, saya nggak bisa kalau murid lama gitu, nggak bisa. Jadi saya putuskan langsung aja, langsung ketemu. Oke. Nah, salah satu segmen di apa namanya di Warta Jazz Monday Lounge ini adalah kita memberikan kesempatan untuk sesama kreator untuk saling menanggapi ini. Nah, jadi mungkin saya mau kasih kesempatan ke Mas berdua, Mas Dani dan Mas Franky untuk saling menanggapi, saling bertanya, saling mengomentari. Monggo, silakan mungkin dari Bro Dani dulu barangkali. Oke, makasih buat Mas Franky, selamat sekali lagi udah rilis singlenya ya Mas ya. Selamat. Terima kasih Mas Dani. Ya. Seperti biasa, Mas Franky itu salah satu basis yang dari awal saya tahu dan saya lihat. Mas Franky adalah orang yang sangat konsisten. Orang konsisten, orang jujur, orang apa adanya, main tidak melebihi, tidak dikurang-kurangi, tidak dilebih-lebihkan. Saya paling respect sama musisi yang selalu apa adanya. Iya. Yang mau mungkin gini aja sih, Mas. Kalau aku sih mungkin dari segi ini sih, kayak tadi sudah diobrolin sama Mas Aji, ditanyain apa yang jadi basic ide Mas Franky dalam berkarya. Kalau khusus untuk yang karya yang bahasa hati ini, Mas Franky itu punya cerita tertentu atau emang sudah nemu melodi langsung tinggal dipasangi semuanya yang lain gitu? Artinya melodinya dulu dapat terus dibungkus menjadi satu komposisi atau berawalnya dari melihat kejadian apa atau tertrigger apa yang menyebabkan lahirnya komposisi ini, Mas? Bahasa hati. Yang barusan, Mas, yang barusan. Iya, yang barusan. Ya, barusan. Iya, itu saya kan suka slap, jadi saya pengen melodinya tuh di slap gitu. Nah, kemudian melodinya slap, cuman kayaknya kalau di E doang kan kayak saya merasa kurang sedap gitu. Jadi di situ saya bikin 4 modulasi ceritanya. Iya. Jadi 4 modulasi. Iya. Nah, di modulasi itu saya improvisasi. Sebenarnya itu bukan tema. Nah, karena saya
banyak dengar komposisi siapa itu Gary Willis. Nah, Ya. Gary Willis kan kalau buat lagu nggak ada tema kan dia rata-rata. Rata-rata Ya. ya langsung solo dia. Temanya ya solonya dia itu. Nah, Ya. dari situ dapat ilhamnya Mas Dani. Oke, tetap keren sih Mas, tetap keren dan tetap nge-slap abis Mas, keren. Iya, habis sukanya slap Mas. Mau kayak sampean saya susah nggak dapat. Oh. Sebenarnya iya tadi dengar karya Mas Dani juga ini apa? Dalam banget sih kalau bagi saya. Dan saya udah nggak bisa berpikir sebagai seorang basis lagi. Saya harus berpikir sebagai mungkin lebih dalam daripada komposer dan arranger kali itu. Yaitu saya kan orangnya kalau bilang konsisten sebenarnya ada nggak konsisten juga. Saya pengen seperti A seperti si B, cuman saya nggak berani mengutarain gitu. Makanya saya dengar karya Mas Dani dari zaman dulu sampai sekarang, waduh gila ini apa dalam banget nggak bisa saya. Mungkin saya kurang Makasih. mendalam ya. Kebetulan saya juga di Jakarta kan kerja sama adanya Mas Dani juga ya. Iya, Ya. betul sama Bon. Bon juga saya banyak belajar jazz lebih dalam, secara nggak langsung kan muridnya Mas Dani juga. Saya pengen nangis tadi dengar suara anaknya Mas. Itu. Makasih Mas. Iya, saya kalau mengenai anak, saya ada album saya yang keempat ya, Semut Juga Manusia, itu kan cuma solo bass doang itu. Ya, nah itu saya buat lagu terus saya kasih tidur ke anak. Itu saya tes dulu Mas, tidur apa enggak gitu. Tidur nggak Mas? Tidur Mas. Cuman akhirnya pendengarnya sedikit Mas, karena tertidur semua. Ini menarik ya, karena beberapa waktu yang lalu juga kita sempat ngundang Nina ya Mas Haji ya. Itu komposisinya Nina itu ya seperti lagu Nina Bobo gitu. Jadi saya nggak tahu juga apakah Nina berhasil menjual karyanya, karena memang karyanya itu dibantu untuk mereka yang mengalami kesulitan tidur gitu. Jadi nanti menarik juga nih. Mungkin Mas Franky bisa disampaikan itu tracknya apa, nanti biar teman-teman bisa cek. Judulnya Semut Juga Manusia. Ya. Oke. Kalau itu Mas, album itu saya memang dalam keadaan sedih total memang. Saya buat album itu dalam waktu semalaman. Oh, satu album Mas? Satu album semalaman, saya langsung pakai loop di efek itu, satu track aja udah jadi. Terus di mixing mastering sama JK Records, terus di publishing sama mereka. Nah, tapi sebelum dipublish, halo? Ya, silakan Mas. Lanjut. Ya, sebelum dipublish, saya tes dulu ke anak-anak semua lagu itu. Alhamdulillah tertidur, Mas. Tapi bisa coba didengar untuk ngilangin stres. Oke, nanti teman-teman bisa cek ya, di di laman digital distribution, digital platform, bisa dicek karya karya dari Mas Dani dan juga Mas Franky ya. Gitu. Ya. Oke. Nah, saya juga akan coba Mas Agus. Sebelum tidur saya akan dengerin itu. Semua juga manusia, iya. Jangan didengerin sekarang ya, nanti acaranya nggak ditutup ntar. Kita tertidur semua. Oke, ini kelihatannya ada pertanyaan dari Mas siapa ini? Akunnya namanya Kenzo for Ali. Ini sudah join di kita di Zoom. Silakan Mas, katanya mau bertanya ini. Oke. Silakan, mau ditanyakan kepada siapa? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Franky, apa kabar Mas? Woi, siap, Om. Mas Dani juga salam kenal semuanya. Mas Haji. Salam kenal Mas Kenzo. Kenzo Mas, saya Adi. Kenzo itu nama anak. Oke, Mas Adi. Ya, Mas Ali. Iya. Jadi saya ngeliat dari komposisi tadi ya, itu banyak yang bisa dipelajarin. Mas Franky itu awalnya tuh Victor Wooten banget Mas ya, itu ciri khas banget tuh kayaknya. Semuanya suka Victor Wooten kayaknya. Mas Dani juga pas akhir-akhirnya itu yang begitu nyentuh banget tuh Mas. Ada kepikiran masukin suara tangis bayi gitu. Kalau yang bikin bisa
apa ya? Kadang saya tuh suka nanya kalau mau bikin lagu kayak gitu tuh apa sih yang bisa kita jadiin buat apa namanya basic awal. Apakah tadi Mas Dani kan nanya apakah bikin notnya dulu ataukah bikin melodinya dulu atau bikin chordnya dulu baru nanti di apa dikembangkan. Kalau Mas Dani mungkin ada caranya sendiri, Mas Franky ada caranya sendiri. Kebetulan Mas Franky kemarin berapa bulan yang lalu Mas ya? 2 bulan. Iya. Bulan. Itu sempat ke Cilegon, kebetulan ada komunitas IBP Cilegon kan, Indonesia Bass Player di Cilegon. Nah, Mas Franky sempat ngisi di sana dengan metode istri pertama, kedua, ketiga, keempat. Waduh. Ini bahaya. Ini bahaya ini. Sebentar, istri saya ada nggak? Oh, nggak ada. Tapi ya mungkin dari master ini bisa belajar lagi lah apa buat pengembangan kemampuan para basis nih. Khususnya Mas Dani, Mas Franky kan kebetulan basis juga ya. Jadi mungkin nanti Mas Dani bisa datang ke Cilegon kalau diundang. Amin. Kalau diundang saya mau banget sharing-sharing. Mau banget. Kita kumpul ya Mas. Mas Franky belum kejadian lagi nih yang ketiga nih. Oh iya, siap. Mas Dani wajib itu. Oke, Mas, gitu aja pertanyaan dari saya sih. Apa yang bikin buat fundamental buat bikin sebuah komposisi itu? Apalagi khususnya kita ya basis ya. Basis itu kan identik sama yang berdirinya itu nggak bisa berdiri sendiri, tapi harus dengan orang lain di belakangnya. Oke, mungkin bisa langsung ditanggapi Bro Dani dan Bro Franky. Silakan. Mas Dani lebih kompeten kayaknya, saya lebih ke teknis. Enggak sama sih Mas. Maksudnya kalau ngomong basic karya, mungkin memang betul sekali yang dikatain sama Mas Ali tadi. Bass emang nggak bisa berdiri sendiri, tapi sebenarnya bilang nggak bisa juga bisa aja. Sebenarnya kalau saya sih gini Mas, apa yang mendorong Mas, apa yang mendorong siapapun untuk jadi punya ide bunyi di dalam kepala, instrumen apapun saya rasa bisa jadi kendaraan untuk membuat sesuatu, asalkan yang dibikin itu jujur, tidak berusaha melebihi kemampuannya. Seperti tadi mungkin kalau bilang bass tidak bisa berdiri sendiri, kalau semut juga manusia itu tadi Mas Franky cuman loop isinya bass sama bass. Terus di karya saya yang tadi kalau Mas Ali juga dengerin instrumen cuman 2. Itu cuman drum sama bass. Akordnya saya rekam pakai bass juga, melodi saya rekam pakai bass juga. Mungkin yang patut kalau kita ngomong masalah teknis jadinya misalnya akhirnya kita ngomong masalah teknis, jadi harus memahami ini Mas. Jadi dalam satu lagu itu ada ritme, ada melodi dan ada harmoni gitu. Mungkin itu aja secara basic itu kan ibaratnya kalau ritme itu ya drum sama bass, harmoni itu gitar sama keyboard yang biasanya bunyinya ada akordnya. Terus melodi ya kalau enggak pemain saksofon atau pemain flute atau vokalis, itu prinsipnya kan dari satu lagu itu ada 3 bagian itu. Kalau kita bisa menyampaikan 3 bagian itu pakai satu instrumen juga nggak apa-apa. Tapi kalaupun pengen menyampaikan dengan instrumen yang lengkap, ya kita harus belajar. Kayak saya terus terang aja, saya awal tahun ini baru pegang lagi yang namanya DAW. Jadi ini saya pelan-pelan belajar lagi gimana sih memainkan instrumen lain tapi yang sesuai dengan apa yang kita pengen keluarkan. Intinya cuma itu sih Mas, jujur, tidak melebihi kemampuan, berusaha dikeluarkan apa yang ada dalam kepala. Mungkin kalau saya gitu, mungkin Mas Franky punya metode lain. Silakan Ya, Mas Franky. Om Adi, kalau ide datang dari mana aja, misalnya kalau komposisi saya idenya biasanya langsung dari slap bass dulu biasanya. Dari slap bass nanti baru bisa chordnya, wah ini dibikin chord apa, langsung drumnya tinggal di drag, apalagi DAW sekarang kan udah banyak loop library, jadi kita nggak perlu gambar, tinggal drag. Chordnya juga otomatis semua DAW.
Kemudian apa? Solonya pas solo baru. Nah pas solo saya nggak dari solo idenya, dari chord dulu dibuat berapa chord, baru saya bisa solo. Gitu Om Adi. Mantap. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Eh, Mas Haji ada komentar terakhir mungkin sebelum kita closing karena ini kelihatannya kita udah 1 jam ya. Nggak Perasaan terasa baru ya. sana aja ngobrolnya. Ini. Belum pakai kopi loh ini. Iya, belum pakai kopi, belum pakai rokok, Mas. Kalau pakai kopi besok kelar. Nggak sih, tanya aja nggak apa saran buat para pemain bass ya, terutama khususnya pemain bass dan umumnya para musisi-musisi yang terutama nih seperti tadi kan, kalau penjaga ritme ini kan kadang-kadang orang bilang seperti tadi, kesannya mereka harus ada di belakang di pemain band, tapi kan pada kenyataannya kan banyak juga yang kemudian bisa mengkompos, bisa bahkan berdiri sendiri dan sebagainya. Nah ini saran-saran untuk para musisi pemain bass ini seperti apa nih, Mas Franky dan Mas Dani? Silahkan, Mas Dani dulu. Oke. Kalau saran dari saya sih gini aja. Kita memang sebagai pemain bass, kita punya tugas kalau berada di dalam band siapapun itu menjadi fondasi buat sebuah musik biar lebih solid. Tapi jangan takut juga untuk bereksplorasi ketika itu berbicara tentang kita sendiri atau karya yang ingin kita bikin dan kita perdengarkan ke orang lain. Jangan takut, jangan ragu, tetap harus dicoba terus, dan jangan berhenti untuk berlatih berkarya. Itu aja kalau saya. Oke, Mas Franky? Ya, kalau saya tetap tinggal repost kutipan Mas Dani yang awal, jujur itu yang itu. Kalau saya jujur bukan maksudnya apa, misalnya jujur dia sukanya slap misalnya, tapi ada misalnya orang kasih saran, jangan slap mulu begini, tapi kitanya bertentangan, ya saya suka slap, ikutin kata hati aja. Nah itu maksudnya kalau jujur dari saya gitu. Nah nanti dari situ keikut aliran sungainya kemana, ke hulu kemana, dari hulu kemana, nanti jadilah karyanya nanti sih ya seperti itu. Kalau terlalu dipaksakan nanti kelihatan juga sih nanti. Ya betul sekali. Kelihatan dari hasilnya. Oke, asik, saran yang asik-asik ini. Oke, Mas Agus. Baik, teman-teman semua terima kasih banyak sudah menyimak program Warta Jazz Monday Lounge pada malam hari ini dengan 2 tamu spesial kita, Mas Dani Eriawan dan juga Mas Franky Sadikin. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Kalau Anda keluar rumah, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjaga imun tubuh, dan yang paling penting adalah selalu menikmati karya-karya terbaik dari musisi-musisi Indonesia, tidak hanya jazz ya, karena ada banyak sekali karya-karya yang keren dari teman-teman seniman Indonesia. Saya Agus Setiawan Basuni, live dari Warta Jazz House Gallery, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda, dan tentu saja dari Yogyakarta. Ya, saya Haji Wartono dari Warta Jazz Office di Yogyakarta juga mengucapkan banyak terima kasih atas peran sertanya Anda sekalian, dan juga terima kasih buat Mas Dani dan Mas Franky yang sudah bersedia berbincang-bincang dengan kita tentunya, dan tentunya tetap menjaga kesehatan dan jaga protokol kesehatan bagi kita semua. Oke, jangan lupa untuk selalu menikmati atau menantikan program Warta Jazz Monday Lounge. Insya Allah minggu depan kita akan ada kedatangan tamu, Echa Sumantri salah satunya. Jadi dinantikan saja. Dan khusus untuk bulan suci Ramadan ini, program Warta Jazz Monday Lounge kita udarakan sekitar pukul 8.30 malam, atau mungkin agak lewat-lewat sedikit karena memang menyesuaikan dengan waktu sholat taraweh ya. Jangan lupa buat teman-teman semua untuk selalu menjaga kesehatan. Sekali lagi selamat menunaikan ibadah puasa, dan semoga Tuhan memberikan kesehatan dan ya Amin. teman-teman bisa tetap beraktivitas, tetap berkarya, dan selalu optimis.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam. Sampai jumpa.